Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu Muhammad wa ala Muhammad. Apa kabarnya teman-teman? Saya semua ya. Alhamdulillah. Kembali lagi kita di tempat favorit kita, di Dotuku Kopi, tempat nongkrong kita di akhir pekan. Di sini kita mau nongkrong sambil ngobrolin hal-hal yang bermanfaat, insyaallah. Bahasan obrolan kita itu kita sebut dengan titik balik. Balik kepada apa? Kepada arwah yang lebih baik. Kayak gue tadi baru kesini, tiba-tiba ada yang ketinggalan. Wah, harus balik. Karena penting, kalau nggak diambil ya nggak jadi di acara ini. Teman-teman, hari ini kita mau angkat topik namanya pemuda baper. Tadi udah gue share ya. Baper biasanya agak negatif ya, bawa perasaan. Walaupun ada sisi lain, pemuda tuh harusnya baper juga, bawa perubahan. Tapi gitu bahas dua-duanya. Jadi bawa perasaan versus bawa perubahan. Nah, lu mau yang mana? Jadi buat lu yang masih ngerasa, kayaknya gue udah tua nih, inget ya. Dalam Islam, pemuda itu dari balik sampai 40 tahun itu pemuda. Kalau 40 sampai 63 kata Rasulullah apa? Dewasa. Jadi dewasa tuh. Nabi-nabi itu diutus saat dia dewasa. Setelah itu barulah tua. Tapi masalahnya ini ada yang sudah tua merasa anak-anak ada. Uber kedua. Teman-teman, baper itu biasanya dirasakan ketika mendengar omongan yang dia nggak sukai, membaca chat yang nggak dia sukai juga. Ya, lagi-lagi perasaannya main itu. Apa sih ini kok kayak gini? Langsung dirinya ya. Iya, bener banget, merasa tersinggung. Kayaknya setiap orang pasti pernah. Pernah ya? Pernah. Apa sampai sekarang masih baperan? Mencoba mengelola hati aja sih sekarang. Masya Allah, bener banget. Kadang-kadang seiring kita banyak baca-baca biasanya dari Instagram atau dari sosial media kan banyak postingan-postingan gitu. Salah satunya kayak mental health kan jadi ini ya, concern anak-anak zaman sekarang gitu. Salah satunya tentang baper gitu kan. Jadi terkadang ya manusiawi sih, kita butuh pengakuan dari manusia yang lainnya gitu. Pada saat kita berinteraksi, kita juga punya hati, perasaan tersinggung gitu. Benar. Tapi bagaimana, oke lah kita tersinggung manusiawi, tapi bagaimana kita mengelola respon kita. Kita mau ikutan baper, maksudnya ikutin ngambekin ke orang itu, atau kita bersabar gitu loh. Itu pilihannya untuk, oke gue baper nih gitu. Tapi respon gue gimana nih? Itu balik lagi ke pilihan kita. Terkadang kalau kita tahu teorinya, tapi prakteknya itu kan susah. Nah sekarang itu kalau dari perspektif aku kadang-kadang, nah ini kayaknya prakteknya nih yang apa yang saya baca tadi gitu loh. It's time untuk coba praktekin gitu. Bisa ketemu nih waktunya ya. Ya itu fasenya sih, kalau berproses sih. Kalau dulu mungkin ya beberapa bulan lalu atau setahun lalu mungkin ya baper gitu kan. Berarti ada rem yang buat lo bisa ngerem itu apa? Yang maksud lo bisa, wah nggak pas nih kalau gue baper di sini. Ngerasa definisi kebahagiaan kita tuh jangan sampai dikontrol sama orang lain gitu. Insecure-nya ini harus diganti. Iya. Ya enjoy aja selama kita nggak ngejolimin orang lain gitu kan. Gitu. Iya, jadi baper itu sering gua perhatikan didefinisikan juga insecure. Orang ini kayaknya nyinggung gua nggak sih? Orang ini kayaknya nyakitin hati gua deh, ya kan? Padahal kan bisa jadi itu bukan kemauan dia ya, cuman hatinya tadi, bener banget hatinya ya. Pikiran sendiri ya jadinya ya, was-was sendiri ya. Jadi sebenarnya baper tuh bisa diartikan penyakit hati ya, maksudnya hatinya nggak sehat. Kalau teman-temannya ini ada tanggapan nggak? Ini bawaan lahir atau gimana gitu? Ada yang mau nanggepin nggak baperan? Apa jangan-jangan lagi baper? Cuman tadi gua yakin banget insecure kita tuh perlu diubah. Kalau insecure kita tuh terhadap sesuatu yang kecil, remeh ya kan, hal-hal sepele. Contohnya, tadi temen gua bagi-bagi kopi gua nggak dapet, langsung baper. Dasar pelit gitu ya. Jangan-jangan dia nggak suka sama gua. Punya masalah apa dia sama gua? Rumahnya di mana itu orang? Waduh, ini masalah. Padahal itu enak gak sih di hati? Buat hati lu nyaman gak sih? Malah nyusahin diri sendiri ya, jadi kepikiran harusnya bisa mikirin hal yang lebih positif kan. Kalau ada kegiatan lain gitu kan. Iya. Stuck gitu kan sih. Iya, benar. Jadi buat diri itu produktif lah ya malah ya.
Bener, Iya nggak sih? bener banget. Jadi kita harus hindari baper itu. Cuman inilah ya sesuai dengan sabda dari Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu pernah mengatakan bahwasanya ketahuilah sesungguhnya di dalam diri kalian itu terdapat segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah semuanya. Katanya. Apabila ia buruk, maka buruklah semuanya. Ketahuilah dia itu adalah hati. Hati ini nih yang harus selalu dikelola. Kita harus perlu banyak belajar gimana hati kita ini bisa sehat terus tadi mental health gitu. Kalau dalam Islam itu nomor 1. Ada yang tahu nggak Pak? Yang harus kita pelajari pertama kali akidah ya. Itu namanya pelajaran iman. Ada rukun iman 6 itu tuh yuk kita pelajarin. Jangan sampai kita bawaan lahir gitu. Bapak gua kan malah tuh. Jadi dia pilihan hidup dan gua juga gitu berusaha memilih. Maka kita pilih lah tuh. Gimana milihnya kita belajar. Kemudian alhamdulillah nih kita bisa kumpul di sini. Nah ini nih salah satu yang menguatkan hati. Coba kalau lu nggak punya teman yang ngingetin atau lingkungan yang baik, bawaannya baper terus. Yang masih muda-muda nih di sini. Pemuda lama, pemuda baru. Ada pemuda pertengahan. Gimana sih tips dari lulus lu pada nih buat ngontrol emosi, ya kan? Ini emosi gua rasa. Dan ya pemuda itu terkenal dengan emosinya yang meledak-ledak. Nah, coba mulai dari yang di pojok. Kayak paling muda ini. Kalau lu ngontrol emosi itu gimana? Yang lu dapetin sampai saat ini, gimana cara lu biar bisa ngontrol diri lu biar nggak baperan tadi kan? Karena kita tahu kalau hampir semua itu punya namanya rasa marah. Ya, normal ya. Tergantung dalam kondisi dia. Ada yang memang dari bawah dari pribadi, ada yang memang dari orang lain. Kalau emang dia dari pribadi sendiri, untuk mengontrol itu pertama kita husnuzon, setimpal. Mungkin ini yang dari saya pribadi untuk dia mau supaya semangat dalam menjalankan hidup. Wah, berat. Mungkinnya saya kurang aktif hari ini. Jadi ya emang dari diri dia sendiri dan emang ada determinasi. Jadi bangkit dari orang lain. Yang paling kadang saya tinggi. Jadi husnuzon ya, prasangka baik. Untuk banyak sih ya itu tidak. Iya, jadi lebih ke husnuzon sama banyak istighfar karena itu salah satu kunci supaya itu tuh untuk menghapuskan rasa baper itu. Karena itu salah satu untuk meningkatkan kecemasan tuh ya baper itu. Dan jika kita udah tingkat kecemasan yang tinggi itu bisa mempengaruhi imun. Insya Allah berat ya. Udah main ke imun. Jadi daya tahan tubuh berkurang ya. Salah satu orang yang suka kena sakit itu karena benar-benar. kira-kira banyak cemas akibat baper itu. Benar. Makanya tadi kata lu gumpal. Kalau hatinya itu ya, semuanya sehat ya. Semuanya ya. Masuk ya. Masuk. Memang gua rasa kalau gua ke rumah sakit itu dokter itu kita sakit apa pasiennya pasti dibilang alhamdulillah tenang aja Pak sehat. Jadi diyakini. Jika ada sakit apa katanya. Oh, hatinya harus diperbaiki. Benar-benar. Jadi pengelolaan hati juga nih sebenarnya. Gue setuju banget. Memang kita perlu harus selalu prasangka baik sama orang itu. Ya kayaknya udah mewakili semua ini. Kayaknya bisa diminum dulu ya. Oh iya udah kering. Kok gue baru ngerasa kayak ada yang masih seret-seret gitu. Ini pingsan ya? Ya. Kamu kopi dari Batuku Kopi. Jangan lupa terus di support di order Iklan deh. Biasanya kalau pemuda gua rasa suka terekspos dengan emosi. Contohnya ya kan, kalau lagi naik motor tiba-tiba ada yang klakson, dia baper, langsung emosi. Oh, gue klakson nih, pernah maju kita, ya kan? Nah, emosi ini nih kan harus selalu kita kontrol banget nih. Kalau masih dalam hati aja udah berbahaya, apalagi sampai kita lepaskan tuh. Banyak yang dirugikan ya kan. Bener. Berantem jadi bakal urusan lebih panjang. Panjang ceritanya, ya. Rasulullah SAW itu mengingatkan kita, janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Dengan kita menahan perasaan kita tadi itu, kita udah dijamin masuk surga tuh, masya Allah. Ya, jadi itu salah satu keutamanya. Dan juga kata Rasulullah SAW, orang yang kuat itu yang bisa menahan emosinya. Berperang apa gitu sekali. Nah, berperan. Sekarang kita beralih ke berperan. Kalau baper kita sepakat tadi, kita harus hindari baper. Baper itu buat kita lemah. Padahal Rasulullah SAW itu mengatakan apa?
Muslim yang kuat lebih dicintai daripada Muslim yang lemah. Dikit-dikit hatinya terluka. Gua nggak mau lagi sama dia. Udah terluka. Nah, pemuda itu harusnya jadi orang yang bisa memberikan perubahan. Nah, ini baper yang kedua, bawa perubahan. Ini yang lebih baik, yang lebih harusnya kita jadikan tujuan kita. Perubahan apa? Coba. Perubahan hidup. Jadi Power Ranger, Hidup. Ultraman, Satria Baja Hitam. Bawa perubahan, ya ingat, dia bawa perubahan bisa buat lingkungannya jadi lebih baik. Ketika dia datang, lingkungan itu jadi lebih baik. Bahkan itu kalau kita mau cek diri kita ini baik gak sih? Sebenarnya gampang. Coba tanya sama orang yang tempat biasa kita ngumpul. Perwakilan aja dari orang lain ya. Lu kalau nggak ada dia gimana? Oh, enak banget. Rasanya nyaman gua nggak ada dia. Kalau bisa dia nggak usah ada di sini. Ini perlu kita garis bawahi. Artinya kita di situ nggak bawa perubahan. Tapi kita sepakati dulu nih, perubahan itu hal positif. Kalau gua setuju itu. Orang setuju nggak? Kalau kerusakan baru itu lain lagi. Jadi ada perubahan, ada kerusakan. Perubahan itu identiknya dengan kebaikan, positif. Mindset pemuda baper dan pemuda yang membawa perubahan. Kalau yang bawa perasaan tadi itu fokus pada perasaan sendiri. Sedangkan yang bawa perubahan itu fokus pada dampak untuk orang lain. Jadi ini nih yang mau kita ambil yang mana nih? Kayak kita nih. Mungkin kalau yang baper pasti nggak mungkin bisa duduk di sini. Ada yang list tapi nggak datang nih. Kenapa nih? Mungkin kan kita husnuzon ya, tapi ada juga kadang-kadang gini, nanti terlambat lagi, nanti nggak enak, masuknya malu, ganggu, perasaannya muncul tuh kan. Atau nih yang megang mic nih nggak berani ngomong. Coba kenapa lu nggak berani ngomong? Bawa perasaan nanti ganggu yang lain nih gitu kan. Nunggu waktu yang pas. Karena terkadang ini memang kalau faktanya ini apa yang kita pikirkan itu lebih kita takutkan pada kenyataannya gitu. Terkadang kita kayak ya contoh aja gini, saya waktu teman saya disuruh maju lah panggung gitu pentas gitu. Dia merasa insecure, nggak bisa apa, terus merasa pada saat performance itu melakukan banyak kesalahan gitu dibanding pada saat dia latihan. Gitu. Yeah. Tapi kita penonton kan kadang nggak sadar hal itu kan gitu. Nggak peduli. Tapi ketakutan dia itu, aduh, gue ini banyak salahnya loh pada waktu perform, tapi kita ngeliat enggak, biasa aja malah terlihat bagus gitu kan. Jadi kadang-kadang ketakutan itu terlalu terlalu besar pada kenyataannya. Tapi ada sisi positifnya juga sih sebenarnya. Ketakutan itu sebagai alarm juga buat kita supaya nggak terlalu ngeremehin sesuatu gitu. Jadi kita kayak berhati-hati ya. Berhati-hati jadi. Iya. Yang terbaik lah. Jadi bagaimana kita ngelola rasa ketakutan itu menjadi alarm buat kita ya untuk introspeksi, tinggal mindset kita aja gitu, bagaimana cara mengelolanya gitu. Itu benar banget, ternyata sesuai dengan penelitiannya. Kalau yang baper itu dia tuh dominasi takut ditolak, takut salah. Sedangkan pemuda yang membawa perubahan itu dia tuh berani gagal. Yang suka bawa perasaan itu dia tuh sibuk ya, overthinking, berpikirnya berlebihan tadi kan. Sedangkan yang memberikan perubahan tadi sibuk action. Jadi sibuk, dua-duanya sibuk. Yang satunya sibuk mikir terus, yang satunya sibuk action. Itu di sisi yang aku. Nah, yang perempuannya di situ. Dipisah, tenang aja. Nanti kita bareng lagi kok. Buat lo pada yang di luar ya. Bawa pacar, bawa istri bisa, ya kan? Pacar bisa kan? Pacar Kalau didukung atau enggak ini nggak tahu. Yang terakhir perbandingannya, yang baperan ini suka menunggu disemangati, yang satunya malah menyemangati. Jadi coba lihat diri masing-masing. Kita di mana nih? Dikit-dikit dimotivasi, dikit-dikit minta dorongan teman terus. Nah, ini jangan-jangan kita pemuda baper. Rasulullah SAW itu mengatakan, "Man yu'minu billahi wal yawmil akhir." Ya. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia akan mengatakan yang baik atau dia diam. Yang bisa mengendalikan kita tadi iman, ya, iman yang bisa mengontrol kita. Jadi perlu iman itu harus ditambah terus percaya. Iman itu apa? Kepercayaan, keyakinan kita ya kepada 6. Ya, gua nggak ngajarin, harus ingat semua ya. Coba yang pertama iman kepada
Bukan kotor mah bener. Malaikat. Malaikat. Yang ketiga Kitab. ada bocoran lagi. Kitab dulu. Tapi dia rukun iman. Kalau kita sering lihat di Instagram, di sosmed lah, kan suka ada situ kayak lucu-lucuan anak muda ditanya Islam aja, iman, baik nggak tahu kan? Itu jangan dikira main-mainan. Mahasiswa saya tuh tapi itu nggak tahu. Terutama kalau rukun iman tuh 3 sama 4 tuh suka tukar. Malah kadang-kadang setelah malaikat kan nomor 3 itu malah Rasulullah, bukan kita. Kita paling sering tukar. Banyak ternyata memang anak muda sekarang yang bahkan rukun Islam pun nggak tahu. Sampai segitunya ya. Malaikat ada 10 yang wajib kita tahu. Itu aja ketukar sama Rasul. Jadi yang kita lihat di media itu bukan settingan, emang nyata-nyatanya ada. Saya udah pernah real lihat sendiri. Sampai bingung. Kan itu bercanda berarti. Dia bilang kayak gitu. Memang benar nggak bisa. Kenapa? Jadi memang benar. Kayak misalnya kita ketemu anak muda gitu. Emang ya kebetulan karena anak saya di pendidikan ya, jadi sering nanya-nanya gitu di kelas. Nggak tahu, itu benar-benar nggak tahu, luar biasa nggak tahu. Saya nggak tahu juga ya apa pilihannya masih nyetok. Kalau nggak tahu gitu gimana ya? Tidak tahu atau Ya akhirnya setengah jam kuliah gitu ya? Jadi ya. ditanya satu-satu. Dan ada juga nih nggak tahu. Karena waktu itu kelasnya udah sepi, sekitar belasan orang, bener-bener tanya satu-satu. Dan memang banyak, bukan banyak ya, ada yang bener-bener belas nggak tahu. Ini ya, ini saya kita. Harusnya ini kita jadikan kekhawatiran. Jadi pemuda yang membawakan perubahan itu, dia itu insecure terhadap hal seperti ini. Jadi coba kita bandingkan. Kalau keadaan saat ini itu banyak yang insecure-nya sama hal sepele. Orang-orang yang besar dulu itu kayak selalu lagi Muhammad Al-Fatih yang berdasarkan konsep yang ada di usia 21 tahun. Insecure-nya apa? Kekhawatirannya itu gimana saya bisa dapat keutamaan jadi pemimpin yang terbaik dari masukan saya, masukan terbaik yang bisa menangguhkan dosa ngopel secara kenal dulu gitu ya. Di 21 tahun. Jadi target dia itu, insecure dia itu sehingga dia selalu berusaha, saya harus bisa. Jadi dia baru meningkatkan kualitas dirinya sampai akhirnya sekarang namanya dia berikan. Itu ternyata wajib. Tidak tahu. Wajib ada tempatnya. Wajib bagi semua umat Islam khususnya. Ya. Bahwa perubahan itu. Coba aku ambil contoh. Dulu tahu makanannya enak nih. Kemudian di samping ada istri lu, ada ibu lu, ada anak lu. Apa yang lu lakuin? Makanan itu apa ya? Berbagi. Sharing happiness. Kita sepakat nggak? Agama Islam ini enak sih. Terbagi ya. Sepakat nggak? Setuju nggak? Kalau sepakat, apa yang harus kalian lakukan? Bagikan sharing happiness. Saya boleh kopi kan, jika kopinya enak dibagi. Rasulullah SAW itu pernah sholatnya juga sama sahabat yang habis panen. Gue kalau tahu ya buahnya mungkin buah jeruk ada dalam sekarang itu. Kemudian sahabat-sahabatnya ikut, sahabat-sahabatnya luar biasa, ada orang berfoto, belakang, sahabat luar biasa. Datang ke tempat orang tersebut dibawain lah hasil panen itu. Dimakan sama Rasulullah satu. Makannya dua sampai sisa satu sahabat itu pada diri mau sisa satu lagi semoga dapat berbagi dan Rasulullah pasti mau bagi ya. Oh semuanya diambil Rasulullah kita bagi gitu bingung mereka. Akhirnya yang terakhir dimakan juga Rasulullah sampai pas pulang ada bertanya
ya Rasulullah, coba dia bagikan buah itu kepada kami. Kamu tahu nggak? Kami membagikannya karena buah itu asam. Gak enak. Ini jadi Rasulullah. Kalau enak lagi. Tapi kalau enak, dia berusaha orang luar daripada dia. Yang memahami ini, maka kemudian apa itu wajib. Membawa perubahan itu wajib. Perubahan apa? Mengajak orang untuk berubah. Dimanapun dia berada, dia bisa bawa perubahan. Dia lagi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, ada yang jago, yang memang akan bawa perubahan dengan kamera. Ada yang bawa perubahan dengan mulutnya, bisa ngomong, dia bisa. Masing-masing punya porsinya. Allah bilang itu kalau yang akan melakukan syarikat semua itu bekerja di pos-posnya masing-masing. Gak semua harus jadi pusat, gak semua harus jadi makanya nih. Saya bawa perubahan ya. Bawa perubahan ya. Ingat yang kemarin. Ini dulu, saya lagi dulu aja. Ini jadi mana nih? Ini mau perubahan juga nih. Jadi perubahan tidak dari Kalimantan ke Lampung ya. iya minimal dia berubah istrinya dari Singapura ke Global. Itu berubah dia berubah sih. Ya, tadinya istrinya di rumah aja karena kerja jadi. Ada hal yang penting juga nih untuk istilah baper ya. Dengan adanya istilah baper ini, kadang orang itu jadi ngerasa gak peduli sama orang lain, kayak seakan-akan bercanda berlebihan, terus bilang kamu dikit aja, dikit baper gitu, gini aja dikit baper gitu. Padahal bercandanya mau beneran berlebihan gitu. Nah itu yang perlu kita garis bawahi, jangan sampai kita mengatakan orang mudah baper padahal memang kita yang keterlaluan. Ya, kebenaran. Seakan-akan ya udah kita sehat kita gitu, kita ngelakuin orang. Padahal ternyata memang kita yang keterlaluan, kita ngomongin orang gini baper gitu. Jadi sadar ya. Itu di garis bawahi juga ya. Benar banget. Karena memang lulus dari mana nih. Jadi setuju lagi gue. Apa Rasulullah itu juga baper, tapi yang disebut peka. Nah, peka sama baper itu beda tipis ya. Tapi peka ini positif, yang peka ini positif. Rasulullah peka tadi, jadi dia kalau dia misalnya dia apa ini nggak boleh nih jaga peka. Jadi baper ini obatnya peka. Siapa di sini luka? Seperti ada gitu. Baper dalam artian peka. Ini kalau misalnya kita lihat, itu kan ciri orang idealis. Biasanya kalau orang idealis itu melihat sesuatu yang salah, nggak bisa biarin salah. Dia Rasulullah SAW kita memang orang yang idealis, dan banyak orang, apalagi zaman sekarang ya, kayak misalnya kerja, misalnya, gak usah dia idealis, nanti malah susah sendiri atau apa gitu. Jadi emang penggiringan hal seperti itu ya, yang bikin orang kita itu jadi nggak punya rasa idealis lagi. Kayak misalnya lihat sampah di jalan, berserakan, atau ya bungkus lah di jalan. Nah, kadang orang ngapain gua capek-capek turun? Bukan gue yang buang sampah, kalau banjir gue buat gara-gara gua. Kan kayak gitu. Nah itu realistis ya, emang bukan dia, memang bukan dia, realistis, bukan dia. Tapi kan berarti orang seperti itu rasa idealisnya nggak ada. Kalau orang idealis ngeliat sampah jatuh di bawah, pasti dipungut, pasti dibawa pada tempatnya. Jadi memang rasa idealis kita itu semakin semakin menipis, semakin hilang, semakin turun generasi, semakin hilang memang rasa idealis kita. Ya kembali lagi gara-gara mending realistis aja lah. Jadi buat saya bisa realistis ya. Ya realistis. Iya, kemarin kan kalau kita lihat orang-orang sekarang ya, kalau bisa ditanya maunya jadi orang realistis, apapun caranya. Misalnya kerja, kadang-kadang dapat susah, udah gitu lamar kerja, masuknya di mana? Rilis, riba lagi gitu. Tapi itu ditanya, realistis aja lah boy. Maunya gitu pasti. Kalau idealis terus, nggak makan. Pasti sering kalian dengar gitu kan. Beberapa temennya kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah udah keluar.
Apa yang bisa buat jadi apa idealis? Yang bisa buat wah, yang namanya realistis lah. Kalau ini nggak benar ya ini bisa buat cerita. Jadi ini kalau pengalaman pribadi gua ya, dan apa ya yang gua belajar juga ya, idealisme itu sangat bisa dipertahankan hanya dengan ini. Hanya dengan Balik lagi ke gimana kayak? iya, solusi itu ya perkembangan iman kali Dari solusi lain. Karena yang memang kayak realistis itu kan sebenarnya menggaris orang lain. Lihat orang, sebelum nikah misalnya, gue mau nikah nih. Nanti gue udah nikah, mau punya mobil. Nanti udah tercapai, lupa dia sama doa dia yang pengen lagi yang terbaru lagi. Ya, itu kan namanya kacamata orang. Dia tetangga punya gua ini mobil. Memang kita harus berprinsip, prinsip kita tuh harus ada di atasnya itu memang ada rasulnya. Itu yang harus pertama kita jadi kalau sama-sama sama gitu kan. Ya cuma karena sekarang ini karena kita hidup di zaman sekarang ya, kayak ngeliat orang itu karena dari media sosial itu lah ya, lebih mudah. Ketimbang kita dulu, orang dulu kan ya udah kan lebih idealis ada ya. Kalau sekarang kan ada media sosial, jadi kita yang harus gimana caranya ya bagaimana jadi bisa memilih dan memilah ketika kita melihat informasi atau melihat orang lain gitu kan. Kalau gue aja di luar negeri itu lagi banyak yang balik ke yang dulu ya. Katanya dia tenang. Sekarang Di Eropa dan mana, jadi kembali ke apa yang juga jadi foto ini kan. Kayak fokus ke diri sendiri ya. kita akan kita seperti itu soal di kalau yang itu alhamdulillah udah punya powernya tadi, udah punya pengetahuan, jadi kita bisa kontrol yang ini media sosial ini. Kita bisa akhirnya setelah positif ya, kita punya ilmu dan iman tadi ya. Ya, iman itu yang menjadi kontrol kita. Tapi untuk berkaitan dengan idealis tadi, sebenarnya semua orang itu orang Islam yang udah menyatakan diri sebagai Islam, dia yakin pasti Allah itu malah memberikan rezeki. Ya kan? Misalnya dia masih berputar mungkin di hal yang haram gitu kan, dia yakin Allah malah memberikan rezeki. Tapi ketika tadi dia keluar, memang nggak semua orang itu mampu bersabar menunggu rezeki yang sudah Allah tetapkan. Padahal kalau dia mampu bersabar, Allah itu pasti akan kasih. Dan siapapun yang meninggalkan yang haram, ketika dia benar-benar yakin, terus berusaha semampunya ya, bukan berarti diam. Sabar itu bukan berarti berdiam diri kan. Ada usaha kerja berjalan gitu kan. Yakin pasti Allah akan tolong gitu. Dan itu sudah banyak banget buktinya gitu. Sebenarnya saya sendiri juga sudah membuktikan banyak hal gitu. Termasuk saya dari Kalimantan ke Lampung, nggak punya apa-apa sama sekali. Di Lampung nggak kenal sama siapa-siapa, cuma satu orang aja yang saya kenal, itu guru saya ya. Sampai benar-benar sekarang ya punya istri, baru punya kerjaan yang lain. Itu yang mencukupi gitu. Benar-benar ya memang nggak mudah kita mencapai, tapi sabarnya itu benar-benar butuh proses. Itu tadi sabar, Allah akan kasih. Tapi kalau kita nggak sabar ya akhirnya kita akan kembali lagi gitu kan. Ini materi ya prosesnya. Udah contohnya. Yang paling biasanya ada di alhamdulillah di mana teknologi positif atau ada yang ini dalam terus gitu ya. Jadi kita sekarang kalau cek diri kita masing-masing, kita menuju ke arah mana gitu. Karena kita tidak benar dulu kan. Jadi kita kalau tadi yang gue sebutin, kita ada di arah orang-orang yang bisa memberikan perubahan. Karena gue lagi bilang orang yang memberikan perubahan sebenarnya dia memberikan kebaikan dirinya sendiri. Kalau menjadi asal itu, jika kamu berbuat baik, kamu itu berbuat itu dirimu sendiri. Ya, apabila kamu berbuat itu, kamu juga akan mendapatkan. Jadi yang lebih diri sendiri juga. Jadi sebenarnya yang harus kita garis bawahi, fokus ke perubahan yang kita berikan. Jadi mau kita cara cek itu bilang ya ceklah ke lingkungan kita. Kalau kita ada di situ mereka semua tapi ada yang dipastikan juga itu adalah positif. Jadi bahwa kita semua di sini ikut kontribusi dengan keuangan sebenarnya yang masing-masing. Ingat ya di soal itu sih jangan sampai punya pikiran cara memberi perubahan itu cuma seperti itu. Ada kebaikan, ada orang ini lu enak nih tadi
kita udah makanannya kita bagi. Kayak kita di sini kan ya kalau usaha salah satunya dia dengan acara kayak gini selalu jadi dakwah kan. Bener banget. Orang yang di luar sana bisa dengar orang atau bermanfaat. Sebenarnya itu buat sana dan bumi. Masa mungkin aja gitu kan? Kita bagi yang kenikmatan itu luar biasa. Ya, kenikmatan itu kalau pernah kebanyakan di pikiran, kalau tidak bermanfaat. Apa yang kita inginkan itu Allah berikan, Allah mudahkan. Biasanya kita ngomongin di sana nanti ingin makan, yang Allah berikan itu bukan cuma yang kita inginkan, tapi tambahannya. Ya kan kemarin wadahnya masjid. Kita mau makan nih, makan ini tiba-tiba Allah sediakan 70 makanan. Padahal kita cuma pakai satu. Kita pakai baju, ganti bajunya. Allah sediakan 70 baju. Jadi kita bisa ganti tanpa kita berusaha melolos baju kayak gitu. Ya kalau ngomong ya sebenarnya dulu bisa. Ya kedua kalau kita masuk bisa sesuai. Jadi kita berusaha kontribusi semua dan mengomongin masing-masing. Kemudian pastikan kita sini semua adalah langkah kecil. Langkah kecilnya di sini. Alhamdulillah semua yang ada di sini. Terutama yang kondisi atau yang di luar sana ini sebenarnya tadi ada memberikan langkah kecil untuk membawa perubahan pada pemuda khusus. Pemuda itu adalah yang pentingnya luar biasa. Sampai Rasulullah itu yang pertama kali dakwah itu tak ada orang tua. Pemuda itu luar biasa penting dalam Islam. Maka kita di sini berusaha kita menghindari perasaan-perasaan negatif sehingga kita bisa lebih comfortable lagi pada kebaikan kita bisa memberikan perubahan positif. Caranya gampang, kalau bingung datang aja sini dulu cobain kita baru nanti caranya aja nanti kita bagi belum biasanya apa jadi kita ada posisinya sesuai model khusus karena tadi banyak banget pengen seperti ini. Dan itu ada berita-berita itu luar biasa nih buat saya. Nah, berita tadi perubahannya orang berperan di sini, berperan memberikan perubahan tidak ada. Jadi kalau kita dapat bersama, khususnya bagi kita di sini ya, banyak masalah. Ini gua lihat semuanya permasalahannya di pemuda. Maka yuk ambil peran, mulai dari anak-anak kecil. Kalau bingung yuk dari kesini saya lagi 1 jam 4 sampai jam 5 nanti kita lanjut dari sini langsung kita belajar perbaikan melaksanakan persiapan sebagai seorang imam pemimpin kemudian biar acara kedepannya baik dan benar. Semoga pertemuan kita ini hari ini bisa membawa manfaat. Kalau ada salah, mohon khususnya yang mewujud dan kalau ada manfaat itu dari Allah dan salah lagi itu dari setan.